Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Cornelia, NIM 2019-210-487. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah anggaran sebagai alat penaksir, di mana bahwasannya merupakan tahap perkembangan paling awal sehingga anggaran hanya dijadikan formalitas. Selanjutnya adalah anggaran sebagai plafon dan alat otoritas, di mana anggaran dijadikan sebagai alat monitor keseluruhan biaya. Yang selanjutnya, anggaran sebagai alat pengukur efisiensi, di mana bahwasanya tingkat perkembangan paling rendah, paling akhir, sehingga anggaran dapat dijadikan sebagai pengukur efisiensi biaya. Nah, selanjutnya adalah pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran. Yang pertama adalah struktur organisasi mencerminkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan komando dan koordinasi. Selanjutnya adalah dengan adanya struktur organisasi, perusahaan akan mampu memberikan gambaran tentang siapa saja yang bertanggung jawab dan dalam penggunaan dana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teman Wilcar Christopher Mariano Giri dengan NIM 2019-210-718. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang mekanisme penyusunan anggaran. Nah, secara garis besar, mekanisme penyusunan anggaran itu berjalan paralel dengan pembagian wewenang, tanggung jawab operasional yang tercermin dalam sebuah struktur organisasi. Nah, ada 4 tahap dalam menentukan menyusun anggaran. Yang pertama itu menentukan penyusunan anggaran. Nah, tahap pertama ini harus berdasarkan anggaran perusahaan satu periode sebelumnya dengan menyesuaikan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Nah, yang kedua itu persiapan anggaran. Nah, setelah melakukan tahap pertama, perusahaan itu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Nah, dalam tahap ini persiapan itu tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi butuh kerjasama semua divisi dalam sebuah organisasi supaya tahap penganggaran itu bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah penentuan anggaran. Nah, tahap penentuan anggaran ini manajemen berserta akan melakukan pengesahan penganggaran. Nah, setelah itu mereka akan melakukan pengajian dan juga kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran. Nah, yang keempat adalah tahap final atau pelaksanaan anggaran. Nah, dalam tahap pelaksanaan anggaran ini dibutuhkan pengawasan dari manajer kepada masing-masing bagian agar semuanya itu bisa berjalan dengan semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan anggaran. Nah, meskipun kita tahu bahwa banyak manfaat yang ada dalam penyusunan anggaran, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang melekat pada anggaran. Nah, yang kelemahan yang pertama itu anggaran disusun berdasarkan estimasi. Kan disusun berdasarkan estimasi, maka seluruh kegiatan itu bergantung pada ketetapan estimasi. Yang kedua, anggaran itu hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru dapat terrealisasikan apabila seluruh komponen dalam sebuah organisasi itu dapat bekerja dengan estimasi dan kredibilitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga itu anggaran merupakan alat yang dipergunakan oleh seorang manajer dalam mengontrol dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja karyawan, bukan untuk semata-mata menggantikannya. Dan terakhir itu kondisi yang berubah. Nah, kondisi yang tidak sejalan dengan peramalan pada saat proses penganggaran akan mempengaruhi berjalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Setio Wicaksono Khoiri dengan NIM 2019-210-724. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan membawakan tentang
anggaran komprehensif. Komponen-komponen anggaran komprehensif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu substantive plan dan yang kedua financial plan. Yang dimana yang pertama substantive plan merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, strategi yang dipakai serta asumsikannya. Substantive plan sedapat mungkin disusun dalam bentuk yang formal sehingga dapat dijadikan pedoman yang sungguh-sungguh bagi perusahaan. Di mana yang pertama ada tujuan umum perusahaan, selanjutnya ada tujuan khusus perusahaan, tiga strategi perusahaan, dan yang keempat penentuan asumsi dasar. Lalu yang kedua yaitu financial plan. Di mana meliputi anggaran jangka panjang dan anggaran tahunan. Di mana anggaran tahunan meliputi anggaran operasional dan anggaran finansial. Baik, selanjutnya yaitu komponen-komponen anggaran komprehensif. Yang ketiga ada anggaran variabel, di mana digunakan untuk pedoman perencanaan dan pengawasan biaya pada berbagai tingkat kegiatan. Lalu yang keempat ada data statistik pembantu, yaitu ada analisa BEP atau CVP. Lalu berbagai standar biaya. Yang kelima ada laporan internal, di mana meliputi pertama statistical report, dua special report, dan yang ketiga performance report. Lalu selanjutnya tentang anggaran tahunan, terdiri dari yang pertama ada anggaran operasional, meliputi anggaran proyeksi laba rugi, lalu anggaran pembantu laporan laba rugi, anggaran penjualan, lalu ada anggaran produksi, lalu anggaran Bank Indonesia distribusi, lalu anggaran BI umum dan administrasi, dan yang terakhir anggaran type appreciation atau BI penelitian dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada anggaran finansial, di mana meliputi yang pertama anggaran neraca, yang kedua anggaran pembantu neraca. Dari sini juga ada anggaran kas, lalu ada anggaran piutang, lalu anggaran utang, lalu anggaran penambahan modal, lalu anggaran penyesuaian aktivitas aktiva, lalu ada anggaran persediaan, dan terakhir ada anggaran BI finansial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata yang berlebih, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.